Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan belajar bersama ya untuk membahas matematika dasar soal asli utul UGM ya. Oke, bagi kalian yang akan ujian, semoga dimudahkan. Kita akan coba ya mengerjakan. Nah, untuk utul UGM soal logaritma itu dari tahun ke tahun tuh pasti keluar ya. Semoga tahun ini juga keluar, adik sudah tahu ya logaritma, eksponen. Oke, kita langsung saja ya. Nomor 1, jika 4 pangkat Y plus 3X sama dengan 64 dan X log X plus 12 dikurangi 3 X log 4 ya, ini harusnya ya, sama dengan min 1, maka X ditambah 2Y sama dengan, oke ya. Saya akan kerjakan untuk yang eksponen terlebih dahulu. 4 pangkat Y plus 3X itu sama dengan 64. Nah, berarti kan 4 pangkat Y plus 3X, 64 itu sama dengan 4 pangkat 3. Gitu ya, boleh kita coret kayak gini. Maka Y ditambah dengan 3X sama dengan 3. Ini untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah logaritma ya, Dek. Logaritmanya adalah X log X plus 12 dikurangi, ini 3-nya naik ke sini ya. Maka saya buat X log 4 pangkat 3 sama dengan min 1. Oke ya, ini berarti kan untuk logaritma bentuk pengurangan. Jika saya punya A log B dikurangi dengan A log C, maka nanti hasilnya menjadi A log B per C. Boleh pakai konsep ini, Dek. Maka saya gunakan di sini X log X plus 2 dibagi dengan 4 pangkat 3, yaitu 64. Sama dengan min 1. Min 1 ini juga saya buat menjadi log ya. Maka nanti X log X pangkat min 1. Ya, ini kan jadi min 1-nya ke depan ya. Untuk konsep logaritma yang kayak gini deh, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Ya, nanti kan jadinya tuh min 1-nya ke depan. Sisanya X log X. X log X itu kan 1 ya. A log A itu 1. Oke, karena ini persamaannya udah sama, boleh kita coret. Nah, maka nanti bersisa X plus 12 dibagi dengan 64. X pangkat min 1 itu sama saja seper X. Ya, tinggal kita kalikan silang ya, Dek. X dikalikan X itu adalah X kuadrat, 12 dikalikan X itu adalah 12X, sama dengan 64. Kita jadikan satu ruas ya, X kuadrat ditambah 12X dikurangi 64 sama dengan 0. Oke ya, tinggal kita faktorkan saja. Di sini ada X, di sini ada X. 64 itu berapa kali berapa, Mbak? 16 kalikan 4 ya. Saya buat 16 dikalikan 4. Kita jumlahkan biar ketemu 12, maka 16 dikurangi 4. Oke ya, maka nanti X sama dengan negatif 16 atau X sama dengan 4. Di sini yang memenuhi itu X-nya sama dengan 4 ya, Dek ya. Karena di sini X adalah basis. Basis tidak boleh negatif. Ini tidak memenuhi. Kita dapatkan X-nya 4, lalu kita substitusikan ke sini ya. Y ditambah 3 dikalikan 4 sama dengan 3. Maka nanti Y sama dengan 3 dikurangi 12. Y-nya ketemu negatif 9. Oke, X dan Y sudah kita dapatkan. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah X plus 2Y. Oke ya, 4 ditambah dengan 2, Y-nya itu min 9. Ya, berarti 4 dikurangi 18. 4 kurangi 18 itu adalah negatif 14. Jawaban yang tepat adalah poin D. Insya Allah kalian bisa ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 2. Jika rata-rata dari A, B, C, dan A kuadrat, ini B kuadrat ya, maaf ya, ini harusnya B kuadrat, dan C kuadrat berturut-turut adalah 2 dan 4. Maka rata-rata dari AB, BC, dan CA adalah, oke ya. Sekarang saya akan mencari rata-rata untuk ABC dan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Mencari rata-rata itu berarti kan datanya kita jumlah semua ya. Lalu kita bagi dengan jumlah data. Ini juga sama saja ya. Saya buat di sini A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat, saya bagi dengan jumlah data.
X barnya itu 2, maka nanti 2 kalikan 3 itu 6. 6 sama dengan A plus B plus C. Ini persamaan ke 1. Selanjutnya X bar yang kedua itu 4 ya. 4 kalikan 3 itu 12. Ini adalah nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Saya anggap persamaan kedua. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata untuk AB ditambah BC ditambah AC. Maka sama saja ya, saya bagi dengan 3. Nah ini gimana Mbak? Saya akan gunakan A plus B plus C kita kuadratkan. Di mana A plus B plus C jika kita kuadratkan, maka nanti rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2 kali AB AC plus BC. Nah ini rumusnya ya, AB plus AC plus BC. Oke, A plus B plus C itu nilainya adalah 6. 6 dikuadratkan maka 36. Ya, ini 36. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat itu adalah 12. Ditambah dengan 2. Lah, ditanyakan AB plus BC plus AC ya. Misalkan ini saya anggap sebagai X ya. Ini adalah sebuah X. Oke ya. Nah, oke. 36 saya kurangi dengan 12. 6 kurangi 2 itu adalah 4. 3 kurangi 1 adalah 2. Sama dengan 2X. Maka kita dapatkan X-nya itu adalah 12. Nah, X-nya sudah kita dapatkan 12 ya. 12 dibagi 3, jawabannya 4. Luar biasa. Pasti bisa kalian. Next, kita masuk ke soal nomor 3 ya. Ini persamaan ada irasional di sini ya. Kita lihat ya, jika 3 dikurangi 3 akar 2 dibagi dengan akar 3 kurangi akar 6 itu adalah B, tentukan B log 9. Oke, untuk soal yang ini kita akan kalikan dengan akar sekawannya terlebih dahulu ya. Maka nanti saya kali dengan akar 3 plus akar 6. Ini juga sama saja ya, akar 3 plus akar 6. Ya, maka nanti yang di atas saya biarkan dulu 3 dikurangi, 3-nya saya lepas saja ya Dek. 3-nya saya lepas di atas, di depan. 3 kali berapa biar 3, yaitu 1. Dikurangi 3 kali berapa biar min 3 akar 2, saya tinggal kali akar 2. Ya ini kan sama aja 3 dikurangi 3 akar 2. Saya kali dengan akar 3 ditambah dengan akar 6. Untuk yang bagian bawah, ini kan sama saja dengan apa Dek? Sama saja perkalian A min B dot A plus B. Maka nanti hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. A-nya itu akar 3 ya. Akar 3 dikuadratin 3. Dikurangi akar 6 dikuadratkan itu adalah 6. Ya oke. 3. 1 dikurangi akar 2. Dikali dengan akar 3 plus akar 6. 3 kurangi 6 itu adalah min 3. 3 bagi min 3 itu adalah min 1. Maka nanti negatif, ini min 1 nya saya buat negatif ya. 1 dikalikan akar 3 itu adalah akar 3. 1 dikalikan akar 6 itu adalah plus akar 6. Min akar 2 dikali akar 3 itu adalah min akar 6. Min akar 2 dikali plus akar 6 itu adalah akar 12. Akar 12 itu sama saja 4 kali 3 ya. Oke, negatif itu berasal dari 3 bagi min 3 ya, itu min 1. Akar 6 dikurangi akar 6 itu habis ya Dek. Ini berarti kan sisanya adalah akar 3 dikurangi 2 akar 3. Oke ya, negatif 3 dikurangi, ini kan kalau nggak ada angkanya sih depannya 1 ya. 1 kurangi 2 itu adalah min 1. Jadi min akar 3. Min sama min jadi plus ya. Kita dapatkan hasilnya adalah akar 3. Hasilnya itu adalah B. Maka kita dapatkan B-nya adalah akar 3. Nah yang ditanya itu adalah B log 9. Ya, B-nya itu adalah akar 3. Akar 3 saya buat menjadi 3 pangkat setengah. Log 9 itu sama aja 3 kuadrat. Oke ya. Nah, kita gunakan
konsep logaritma yang kayak gini deh, A pangkat M log B pangkat N. Maka nanti kita dapatkan N per M A log B. Oke, ini jawabannya. Ya, kita masukkan ya. 2 dibagi dengan setengah. Ya, di sini 3 log 3. 2 dibagi setengah itu adalah 4 ya. 3 log 3 itu 1. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika grafik fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c melalui titik 1, A mempunyai titik puncak 2, D, maka nilai dari 4a ditambah 3b dibagi 2c plus d. Oke ya, saya buat di sini dulu. Ada persamaan kurva ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c melalui titik ya. Gambarannya kayak gini, adalah sebuah kurva. Ini kurva fx-nya. Dia melalui titik 1, A. Contoh aja ya, 1, A di sini mempunyai titik puncak, berarti puncak minimum. Contoh saja ya, 2, D. Nah, ditanya adalah ini ya. Oke, sekarang saya akan masukkan ya pada saat x-nya 1 hasilnya adalah A. Ini artinya f1 hasilnya adalah A. Ya, kita masukkan pada saat x-nya 1, maka nanti A 1 kuadrat ditambah dengan B kalikan 1 ditambah dengan C sama dengan A. Oke ya, maka nanti A plus B plus C sama dengan A. Kita coret-coret ya. Maka B plus C sama dengan 0. Ini ada beberapa kemungkinan ya, bisa B sama dengan min C ya, atau bisa juga C sama dengan min B. Oke ya, ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya, titik puncaknya adalah 2, D. Berarti adik juga boleh substitusikan pada saat x-nya 2. Ini berarti kan titik puncak dilalui kurva juga. Pada saat x-nya 2 hasilnya adalah D. Saya akan substitusikan ke persamaannya ya. Oke, yang ini. Maka nanti A 2 kuadrat ditambah dengan B kalikan 2 ditambah C sama dengan D. Oke, maka nanti 4A ditambah dengan 2B ditambah C sama dengan D. Nah, atau saya buat kayak gini, 4A ditambah 2B itu kan sama saja B plus B ya. Saya tambah dengan C sama dengan D. Nah, ini kita boleh kurung dulu ya. B plus C adalah 0. Ya, maka nanti bersisa 4A ditambah B sama dengan D. Oke ya, ini persamaan yang selanjutnya. Oke, sekarang ini ada titik puncak ini. Apa rumusnya titik puncak? Kalau mencari titik puncak, kita menentukan X puncak dulu ya. X puncak atau sumbu simetri itu rumusnya adalah min B per 2A. Dimana ini sumbu simetri atau X puncaknya nilainya adalah 2. Maka nanti 2 sama dengan min B per 2A. Ini berarti kan A-nya adalah A, B-nya adalah B, C-nya ya C gitu ya. Kita kalikan ke sana. Maka nanti 4A sama dengan min B. Oke, kita bisa masukkan ke persamaan. Ini misalkan saya anggap persamaan ke-1 ya. Ini adalah persamaan kedua. Ini adalah persamaan ketiga. Saya substitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua. Ya, dimana 4A ditambah dengan B sama dengan D. 4A itu adalah min B. Maka min B ditambah B sama dengan D. Maka kita dapatkan D-nya 0. Oke ya, kita dapatkan D-nya 0. Kita ke soalnya ya, yang ditanya itu adalah 4A ditambah dengan 3B dibagi dengan 2C ya, plus D. Oke, 4A. Berapa nilai 4A? Kita pakai persamaan yang kedua. Berarti kan 4A sama dengan D kurangi dengan B. D-nya itu kan 0. Berarti 4A itu
nilainya adalah min B. Paham ya? D-nya itu 0. Maka nanti 4A itu adalah min B. Min B ditambah dengan 3B. Oke ya, berarti C-nya saya akan rubah menjadi variabel B. Nah, ini C-nya itu adalah min B. Maka 2C menjadi min 2B. Paham ya? Ditambah dengan 0. D-nya 0. Oke, min B ditambah 3B itu adalah 2B. 2B dibagi dengan min 2B. Maka dapatkan min 1. Luar biasa ya. Oke, pasti kalian bisa. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Jika A sama dengan limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 min akar X plus 2, tentukan nilai dari 4 min A. Oke ya, Dek. Kita akan kerjakan limitnya dulu ya. Limit X mendekati 2. Di sini ada X kuadrat dikurangi 4, kita bagi dengan 2 min akar X plus 2. Nah, untuk mengerjakan limit, langkah pertama itu menggunakan metode substitusi. Tapi hasilnya tidak boleh 0 per 0. Saya substitusikan X-nya 2 ya. 2 kuadrat itu 4, 4 kurangi 4 itu adalah 0. 2 tambah 2 itu 4, akar 4 itu 2. 2 kurangi 2 juga 0. Maka ini tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, maka saya langsung saja menggunakan L'Hospital ya. L'Hospital itu adalah metode turunan. Jadi atas diturunkan, bawah diturunkan, baru kita substitusikan X-nya. Oke ya, X kuadrat jika kita turunkan menjadi 2X dibagi, ini nggak bisa diturunkan ya, atau turunannya adalah 0 karena tidak memiliki variabel. Oke, saya ingatkan kembali, jika saya punya Fx sama dengan akar Gx, maka nanti F aksen X itu adalah G aksen X saya bagi dengan 2 akar Gx. Ini cara cepatnya. Ya, ini saya buat negatif ya, karena di soal ada negatif depannya akar. Nah, X plus 2 itu turunannya adalah 1. Saya bagi dengan 2 akar, ini kita tulis ulang, X plus 2. Oke, setelah atas diturunkan, bawah diturunkan, baru kita substitusikan X-nya. 2.2 saya bagi dengan negatif 1 per 2 akar 2 tambah 2 itu adalah 4 ya, maka nanti 4 dibagi dengan min 1 per 2 dikali 2 itu adalah 4 dibagi min 1/4 itu adalah min 16. Inilah nilai A, maka didapatkan A nya itu 16. Yang ditanya itu adalah 4 min A, maka 4 dikurangi min 16, jawaban yang tepat itu adalah 20. Oke, pasti bisa ya. Ya, untuk nomor 6 dan seterusnya kita akan bahas di part selanjutnya. Assalamualaikum.